karena di sini kan nyanyi juga, nyanyi berapa lagu, berapa lama sih persiapannya untuk tes vokal? Nyanyi ya kan emang basic, ada basic musik, terus ya paling PR-nya pendekatannya nyamain tingginya suara sama Bung itu susah banget karena Bung itu biasanya Perasaan suara. kenapa? Kerasa. Oh iya. Agak susah karena Bung Glenn itu suaranya tinggi, jadi PR aku tinggiin suara terus sama interview orang sebanyak-banyaknya. Berapa lagu yang dinyanyikan? Ya tunggu. Kalau gitu sempat latihan vokal berapa lama? Siapa yang ngelatih? Oh, di sini latihan vokalnya langsung sama Bung Aldi. Jadi ada Bung Aldi ini sebelumnya Bung Glenn. Berapa lama Lino? Udah nggak lama kok, karena emang udah ada basic musik kan. Lino, merasa beban sendiri nggak sih membawakan sosok Glenn yang Banget. banyak dicintai juga? Banget, merasa beban banget setiap hari selama syuting. Cuman karena kita syutingnya menurut aku sih ini dream teamnya, udah director Mas Lukman, Astrada satunya Mbak Gadis, DOP-nya Pak Yadi Sugandi, terus art director-nya Bang Dio, merasa disupport lah. Tapi ada fun fact sendiri nggak pada saat mungkin kamu pendalaman tentang sosoknya Glenn itu mungkin entah dimimpikan atau kayak ada kebawa sendiri gitu jiwanya Glenn? Fun fact-nya adalah ternyata gue related sama Bung Glenn. Nah, Apa aja tuh? ini apa? Jadi dulu kakak gua pernah diajak ke rumahnya Kak Uci sama Bung Glenn, terus dikasih tahu kalau kita tuh ada hubungan saudara. Terus setelah sekian lama, itu tahun berapa ya? 2007 lah. Sekarang pas konser Tanda Mata, Kak Uci datang, terus dia cerita, kakak kamu namanya Igo bukan? Iya. Itu kamu tuh kakak kamu pernah ke rumah saya. Oh gitu, kita tuh saudara. Hah? Oh udah. Ternyata emang ya itu fun fact-nya aja yang setelah berjalan syuting berapa minggu terus finding out kalau kita masih related. Dia pernah dimimpikan atau mungkin kayak tiba-tiba selalunya pernah lihat sosoknya kayak ini gue kebawa nih ada sosok Glenn pada saat di lokasi syuting atau gimana kak? Dimimpikan enggak sih, cuman gue ngerasa ada yang menjaga aja. Jadi kenapa? Perankan sosok Glenn sendiri tuh, tangannya sendiri buat Tantangannya itu tadi nyamain suara. nyamain suaranya. Selain itu mungkin ada lagi nurunin berat badan juga kali ya? Nurunin berat badan, dia sedikit. Ya itu nurunin berat badan, ninggiin suara, terus nge-gym. Ya gitu. Kalau untuk Turun proses berapa syutingnya, kilo? Itu turun berapa ya? Dari 86 ke enggak, dari 82 ke 76 dalam waktu 3 minggu. kalau buat proses syutingnya itu berapa lama ya kak? Dari awal sampai akhir terus ini tuh syutingnya di Jakarta aja atau sampai ke Ambon tempat kelahirannya Bung Glenn sendiri? Syutingnya di Jakarta. Hah? Kalau dari Berapa lama? Itu sekitar 22 days of shoot. 24 days of shoot. Itu selama itu ada kayak kesan unik gak selama proses syutingnya? Ya itu dia yang unik. Berasa kayak itu adalah project yang disertai dan dijaga oleh alam semesta atau gimana ceritanya lah. Pokoknya ada ketemu masalah, terus masalah itu fix itself, jadi terpecah dengan sendirinya. Ada deh cerita unik. Glenn itu kan identik dengan pakai topi. Ya. Nah di syuting untuk film ini ada pakai topi koleksinya dia atau dari propsnya? Atau barang-barang asli gitu selain apa? Barang-barang asli ada. Itu Apa tuh? tadi yang kita baju Baju nikah, nikah. terus pakai sepatunya bunga asli. Ada Dairun ada. Gitarnya bunga asli, pakai ada foto bingkainya bunga asli.
Martin sebelum berperan sebagai Glenn Fredly gitu. Seperti apa sih Glenn Fredly di mata Martinolio sebelum akhirnya kan kalau sekarang kan udah mendalami ya. Itu seperti kayak apa ya? Dulu sih aku ngeliat Bung kayak dewa, unreachable, untouchable. Cuman sekarang setelah bertemu sama orang-orang yang mengenal beliau, ternyata dia lebih manusia daripada manusia, karena dia lebih mementingkan gimana caranya bersatu, gimana caranya kita fokus terhadap persamaan melainkan perbedaan, gimana kita mementingkan kemanusiaan. Dan apa sih yang paling berkesan setelah akhirnya menjadi karakternya Glenn Fredly ini? Apa dari Bung Glenn yang paling berkesan? Cinta adalah cinta. Cinta tidak pernah melihat perbedaan. Cinta itu ikhlas, cinta itu nafas, cinta itu apa ya, hidup. Itulah Bung Glenn. Mungkin agak sedikit, gue juga nggak ngerti ini gimana ya. Ya gue ngeliatnya gambarannya gitu aja. He is love, he is hope, he is dia adalah cinta, dia adalah harapan, dia adalah family. Ya itulah Glenn Fredly. Nah mungkin pertimbangan awal nih untuk diajak main jadi karakter Kak Glenn sendiri seperti apa Kak? Maksudnya kenapa langsung mau? Awal pertimbangannya apa? Pertama kali ditawarin saya langsung nawarin pemain lain. Iya, serius. Kenapa tuh? Kenapa nggak ini aja? Ini jago loh, suaranya bagus gitu. Karena gue tahu ini bebannya berat, pasti berat. Cuman setelah ngobrol sama Mas Lukman, sama Daniel, sama semua, ayo lu bisa, ayo lu bisa. Ya udah, I trust you. Gue percaya sama Mas Lukman, gue percaya sama Daniel, gue percaya aja. I trust you ya, lu pegang gue ya. Dan dari situ kita jalan bareng. Dan apa yang menguatkan kayak? Ya udah deh. Yang menguatkan wanita-wanita ini. Karena kan punya banyak lagu ya. yang menurut kamu lagu paling kamu banget ada satu lagu dari Bung yang gue paling suka, judulnya Eulogia. Itu simple, sweet, dan dia nggak pernah bawain lagu itu manggung, tetapi setiap orang yang nonton manggungnya dia, at the end of the show, Bung Glenn suruh orang-orang yang datang untuk dengerin di rumah sendiri. Kak Zulfa, hal tersulit ketika menjadi seorang Mutia Ayu itu ketika proses pendalaman karakternya itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau menurut aku memerankan karakter yang udah ada nyata itu udah salah satu challenge juga sih. Jadi gimana aku harus bisa observasi Kak Ayu gitu, dari mulai cara dia ngomong, cara dia ketawa, cara dia melihat dan memandangin sosok Glenn gitu. Itu salah satu tantangan besar gitu buat aku. Buat Zulfa sendiri kan ini yang kedua ya main biopik gitu, maksudnya sebelumnya kan jadi Zulfa sama jadi Yayu Basuka, kok Yayu Basuka? Juju. Aku Nunu. Iya Nunu, sorry. Ya kayak gini sekarang apa sih yang membuat, maksudnya mungkin ada kayak ketertarikan sendiri apa gitu main untuk kayak ada yang hidup gitu loh. Masih sebenarnya susah banget sih. Maksudnya memerankan karakter yang udah ada tuh susah banget buat aku karena ya ada barometernya gitu kan. Jadi orang akan selalu membandingkan. Cuman karena ini menurut aku ditawari project sosok Bung Glenn itu kayak gak mungkin ditolak gitu buat aku. Itu salah satu kesempatan yang gak akan mungkin aku bilang enggak gitu ke Mas Lukman sama Mas Daniel. Jadi ya aku suka tantangan. Terus secara kan tadi kalau Martinolio kan menurunkan badan, kamu sendiri dari fisik ada tuntutan lain atau? Karena kan aku memerankan karakter Kayu kan dari zaman mereka masih pacaran ya. Jadi memang kebetulan badan aku yang waktu aku syuting hasil diskusi dari Mas Lukman, produksi dan Kayu juga kayaknya udah pas gitu. Gak perlu nurun-nurun atau
ngegendutin gitu kan. Kalau Zulfa sendiri ada lagu favoritnya nggak sih? Yang di playlist itu apa aja? Banyak sih, kebetulan kalau lagu-lagunya Bunglin favorit aku, tapi lagi sering banget tuh, nggak sering banget sih, maksudnya salah satu ini sih apa, kembali ke awal tuh personal banget. Pastinya kan berperan sebagai Dewi Sandra. Sempat ngobrol juga nggak sih ke Kak Dewi? Kayak Kak Dewi maksudnya Kak Dewi. Jadi sebenarnya karakter Dewi di sini kan juga seperti yang tadi udah dijelasin sama Mas Daniel. Kita nggak akan pasti plot ketiplok karena peran Dewi di hidup Glenn kan juga ada beberapa yang memang sangat krusial untuk apa ya, hal-hal besar yang terjadi di hidup Glenn yang sama Dewi itu ada beberapa yang memang jauh lebih krusial. Jadi aku lebih fokus ke apa yang terjadi di